ilmu yang mempelajari pikiran yang dinyatakan dalam perkataan atau bahasa. Logika adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang benar dan valid. Ini melibatkan proses berpikir secara sistematis, mengidentifikasi pola-pola argumentasi dan rasional, serta membedakan antara kesimpulan yang dapat diandalkan dan yang tidak. Dengan kata lain, logika membantu kita memahami bagaimana berpikir secara tepat dan konsisten. Pengertian logika, berpikir atau penalaran, ruang lingkup, macam-macam, dan sejarah perkembangannya. Baik, saya akan memberikan pengertian logika secara umum. Logika adalah cara yang diciptakan untuk meneliti kecepatan, penalaran, dan mencegah kesesatan berpikir. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita akan membahas tentang logika menurut menurut yang menarik ini dianggap sebagai dasar logika. Karya-karyanya seperti Organon membahas silogisme dan metode deduktif dan menjadi dasar logika formal. Menurut Stoicisme, filsuf Stoas seperti Chrysippus mengembangkan logika proposisi yang fokus pada hubungan antara proposisi logis. Yang kedua, logika abad pertengahan. Menurut tradisi skolastik, pada abad pertengahan logika menjadi bagian dari pendidikan dari universitas Eropa. Tokoh seperti Thomas Aquinas menggunakan logika dalam teologi dan filsafat. Menurut William of Costa,
mengklarifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, mempertimbangkan berbagai opsi, dan mencapai kesimpulan yang logis. Keterampilan ini sangat bermanfaat untuk keputusan sehari-hari. Yang kedua itu komunikasi efektif. Komunikasi efektif dengan memahami prinsip-prinsip logika, kita dapat menyampaikan argumen secara lebih terstruktur dan persuasif. Hal ini membantu kita meyakinkan orang lain dan menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga itu berpikir kritis. Logika mendorong kita untuk mempertanyakan asumsi, menganalisis bukti, dan mencapai kesimpulan yang valid. Keterampilan berpikir kritis ini sangat penting dalam dunia semakin kompleks. Yang keempat itu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan, logika membantu kita membuat keputusan yang rasional dan struktur dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kemungkinan. Hal ini sangat berguna dalam situasi yang membutuhkan pemikiran strategis. Selanjutnya ada manfaat mempelajari logika. Ada terbagi menjadi dua. Yang pertama itu menjaga manusia dalam berpikir dan berargumentasi agar tidak mengarahkan manusia untuk berpikir secara sistematis sesuai dengan logika berpikir yang benar. Yang kedua, sebagai alat dalam mempelajari prinsip pengetahuan di dunia agar manusia bisa bertindak dan bertindak terhadap objek tertentu, mengendalikan dan mengawasi manusia terhadap penerimaan atau penolakan sesuatu yang baru. Baik, kami akan memberikan kesempatan untuk teman-teman memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Kami akan membatasinya 5 orang. Pisau diasah buat bertani. Cakep. Bawa teladan naik pedati. Cakep. Selesai sudah presentasi ini. Semoga bisa memberi arti. Hore.